Hikaru Nakamura tumbangkan juara dunia catur wanita. Itulah yang terjadi tadi malam di Pro Chess League 2023 antara Gotham, timnya Hikaru Nakamura, melawan Juenjun, tim dari Shanghai Tiger. Yap, Juenjun memulai dengan langkah D4, Hikaru Nakamura kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda F3, hitam skak dengan gajah B4. Ini merupakan Bogo Indian Defense, teman-teman. Kemudian putih menutup dengan gajah D2, Hikaru C5. Terjadi pertukaran gajah, Hikaru Nakamura membiarkan terjadi pion tumpuk di petak B4 dan B7 di awal permainan. Yap, kemudian putih G3, hitam B6, putih gajah G2, hitam gajah B7, dan putih mengamankan raja, hitam A5, menjaga pion di petak B4 dan coba mendobrak dari sayap menteri. Putih menyusun menteri ke petak D3, hitam mengamankan raja, putih kuda B ke petak D2 dengan tujuan memiliki langkah E4 dan akan terjadi skema 3 pion di petak center. Hitam merespon dengan D6, putih M4, hitam E5. Hikaru Nakamura kalau kita lihat mengorbankan pion di petak E5, tapi syarat akan kalkulasi, teman-teman. Dan di sini Juenjun menolak untuk makan, dia pilih A3. What happened? Apa yang akan terjadi? Jika putih memukul pion di petak E5, maka akan terjadi pion memukul pion E5. Dan apabila menteri memukul menteri, benteng memukul menteri, akan terjadi ancaman pada kuda D2 sehingga putih tidak bisa memukul pion di petak E5. Bagaimana jika putih langsung memukul pion di petak E5? Maka hitam akan memiliki kemenangan dengan menteri memukul menteri, kuda memukul menteri, dan akan tercipta ancaman benteng D8. Dua kuda terancam sekaligus. Itulah kenapa Juenjun tidak memukul pion di petak E5 dan dia pilih A3. Hitam melanjutkan dengan kuda A6, putih benteng F ke petak D1, coba mendobrak dari jalur D. Hitam merespon dengan benteng E8 menjaga pion E5, putih D5, permainan mengarah kepada posisi tertutup. Hikaru Nakamura manuver kuda ke petak D7, putih A4, hitam kuda D7 C5, ancam menteri, menteri menggeser ke petak E3, hitam gajah C8. Kali ini Hikaru coba mendobrak dengan langkah F7, F5, putih B3, hitam mendobrak F5, putih memukul pion F5, gajah memukul balik, putih kuda G5, hitam H6, putih kuda G ke petak M4, hitam benteng F8, putih benteng F1, Hikaru benteng A7, putih benteng A ke petak E1, hitam benteng A ke petak F7, putih H4, hitam kuda B7, putih raja H2, kuda berpindah ke petak C5. Ya, kenapa Hikaru Nakamura melakukan perpindahan kuda yang sangat menarik ini, teman-teman? Kalau kalian bisa lihat sebelumnya kuda di petak C5, dan kalian bisa lihat kalau misalkan di posisi ini bahwa kuda di petak A6-nya nganggur, guys, jadi kurang bagus. Nah, sedangkan kalau kuda yang di A6 berpindah ke petak C5, kalian bisa lihat bahwa kuda B7 menjaga pion D6 dan kuda C5 lebih optimal mengancam pion di petak B3. Maksudnya kuda yang di A6 tadi jadi lebih baik, guys. Itulah yang sering dilakukan oleh Grandmaster top dunia. Putih benteng E2, hitam melanjutkan dengan kuda D7, putih gajah H3, hitam memukul gajah, raja memukul gajah, dan hitam kuda F6. Yap, terjadi pertukaran kuda, benteng memukul kuda, putih raja G2, kuda naik lagi ke petak C5, putih kuda M4, dan disinilah momen krusial. Karena langkah dari Juenjun ini merupakan sebuah kesalahan, membiarkan Hikaru Nakamura masuk dengan apa, guys? Benteng F3. Boom! Dua benteng ditukar dengan menteri. Apabila menolak pertukaran benteng ini, maka pion di petak B3 siap disantap oleh raja catur online ini, guys. Jadi menteri memukul benteng, apakah ini menguntungkan bagi pemain putih? Secara material mungkin, teman-teman, tapi kita juga mesti lihat bahwa permainan catur ini kalian harus melihat dari posisinya. Dan sayangnya di posisi ini menguntungkan bagi Hikaru Nakamura karena dia mendapatkan pion penting di petak B3, yang membuat Hikaru Nakamura bisa terus mengancam pion-pion lemah lainnya dengan menteri C7, benteng C2, kuda C5, terjadi pertukaran kuda, menteri C5, benteng B1 coba menahan pion promosi, Hikaru masuk dengan menteri D4, ancaman fork, menteri M4,
raja bergeser H2, menteri D3, kemudian benteng BB2, raja F7, raja G2, raja F6, benteng C1, menteri A3. Juenjun, juara dunia catur wanita, mengaku kalah dari juara dunia catur Fischer Random. Mengapa teman-teman? Mengapa kalah, Bang? Karena kalau dilanjutin dengan menjaga benteng, maka pion di petak 4 akan jatuh, dan dengan 2 pion ini, maka Hikaru Nakamura akan memetik kemenangan, teman-teman. Ya, posisinya juga jadi serba salah bagi Juenjun, karena walaupun dia memiliki sepasang benteng, tapi posisi sangat menguntungkan bagi pemain hitam. Yap, kesalahan dari Juenjun apa? Kesalahannya adalah menukar kuda, kemudian kuda ke petak M4 tadi, teman-teman, yang membuat putih kehilangan penjagaan pada petak F3 ya, teman-teman. Di sini momen krusialnya. Nah, harusnya langkahnya apa untuk posisi ini? Langkahnya adalah F3, guys. Jadi mencegah terjadinya kekosongan ruang bagi pemain putih. Nah, ini masih akan seimbang. Apa komentar kalian buat game ini? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow aku di TikTok dan jangan lupa follow aku di Instagram, karena aku juga banyak konten-konten menarik di sana, guys. Yap, TikToknya di mana? Ada di detail, guys.